Jadi selalu saya sampaikan bahwa Polri tidak akan pernah berhenti untuk melakukan penindakan atau penegakan hukum terhadap penyimpangan barang-barang bersubsidi yang saat ini masih marak, sehingga akan mengganggu atau berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Ini adalah haknya masyarakat kecil yang diambil oleh oknum pelaku sehingga tidak tepat sasaran. Makanya kita tidak pernah berhenti untuk melakukan penegakan hukum ini. Rekan-rekan, pada kesempatan ini akan saya sampaikan hasil penindakan terhadap perkara dugaan tindak pidana penyalahgunaan gas bersubsidi yang dilakukan oleh tim penyidik di Tipiter Baris Krim Polri. Di hari ini ada dua yang akan saya sampaikan. Pertama adalah laporan polisi nomor LP 52 tanggal 17 Mei 2025 dengan TKP Jalan Gang 21 RT 08 RW 05 Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, yang dilakukan oleh 5 orang tersangka berinisial KF, MR, W, P, dan AR. Yang kedua adalah laporan polisi Nopol LP 53 tanggal 19 Mei 2025 dengan TKP Jalan Pulau Harapan 9 RT 7 RW 6 Kelurahan Cilangkap Cipayung, yang dilakukan juga oleh 5 tersangka yaitu BS, AP, JT, BK, dan WS. Kronologi dari penyelidikan dan penyidikan, kita mulai dari penyelidikan dulu yang untuk TKP Jakarta Utara atau LP nomor 52. Berdasarkan informasi adanya kegiatan penyalahgunaan gas bersubsidi di TKP Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara. Atas dasar informasi tersebut, maka kami pada tanggal 16 Mei 2025 melakukan penyelidikan di sebuah lokasi yang juga menjadi tempat penyuntikan isi gas dari tabung gas subsidi 3 kg ke dalam gas non subsidi 12 kg. Dari hasil penyelidikan tersebut, tim mendapatkan adanya aktivitas, dan ini tertangkap tangan, pemindahan atau penyuntikan isi gas dari tabung subsidi 3 kg dipindah ke tabung gas non subsidi 12 kg. Sementara penyelidikan yang di TKP Jakarta Timur atau nomor LP 53 ini juga berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya pengoplosan LPG 3 kg bersubsidi ke tabung LPG non subsidi 12 kg. Jadi modus operandinya hampir sama. Akhirnya pada tanggal 19 Mei 2025 kami melakukan penyelidikan tersebut dan menemukan satu unit mobil pickup bermuatan LPG 3 kg yang masuk ke dalam gudang, yang kemudian kita lakukan penggeledahan. Mereka sedang melakukan aktivitas penyuntikan dan pengoplosan gas LPG. Untuk 2 TKP ini kemudian kita tingkatkan statusnya menjadi, kita naikkan dari penyidikan ya, karena sudah ditemukan adanya dugaan tindak pidana. Yang untuk TKP di Jakarta kita menyita 699 tabung gas subsidi dengan melakukan pemeriksaan terhadap 5 tersangka yaitu KF, MR, W, P, dan AR. Barang bukti lain yang kita sita ada 6 buah regulator pendek, 1 bungkus klem selang, 4 buah obeng, 1 buah tang, 1 buah kunci Inggris, 5 buah kantong besar yang berisi tutup segel berkode tabung warna putih warna kuning, 1 buah kantong kecil yang berisi karet atau sil tabung gas, dan 1 buah timbangan elektronik. Kemudian kita juga menyita 2 unit mobil pickup sebagai alat angkut.
Selain itu, kami juga menyita 4 unit alat komunikasi berupa handphone dan kopo. Dari penyitaan itu, kita juga sudah mengamankan 2 buah buku catatan warna merah atau buku pembukuan, sehingga kita nanti bisa tahu sudah berapa lama mereka melakukan kegiatan ini. Yang untuk TKP Jakarta Timur atau yang LP53 pada tanggal 19 Mei 2025, kita langsung naikkan ke penyidikan dengan memeriksa saksi yang kita amankan dan kita naikkan menjadi tersangka sebanyak 5 orang. Tadi sudah kami sampaikan, masing-masing mempunyai peran sendiri-sendiri. Kemudian kita sita 462 tabung gas. Alat yang digunakan yang juga kita sita ada 3 unit timbangan, 93 tombak atau regulator penyambung LPG, 8 regulator selang penyambung LPG, 2 ikat tutup tabung LPG 50 kg warna orange, dan 1 kantong tutup tabung LPG 12 kg warna kuning. Dari pemeriksaan tadi, 10 orang dari 2 TKP kita naikkan statusnya menjadi tersangka. Modus operandi untuk TKP Jakarta Utara yang pertama adalah melakukan pengambilan, pengangkutan, pemindahan atau penyuntikan dari tabung gas subsidi 3 kg ke dalam tabung gas non subsidi 12 kg. Peran tersangka untuk TKP Jakarta Utara, tersangka K, F, dan MR. KF berperan sebagai supir yang bertugas mengambil gas 3 kg dari agen di Jakarta Barat dan mengirim tabung gas 12 kg hasil penyuntikan kepada pemilik atas perintah saudara RT, sedangkan tersangka MR berperan sebagai supir yang bertugas mengirim tabung gas 12 kg hasil penyuntikan kepada pemilik atas perintah saudara RT juga. Selain bertugas sebagai supir, tersangka KF dan MR juga bertugas sebagai dokter atau yang melakukan pemindahan dari tabung gas subsidi 3 kg ke dalam tabung gas non subsidi 12 kg. Tersangka W, P, dan AR berperan sebagai supir yang bertugas mengambil tabung gas 12 kg hasil penyuntikan kepada pembeli atas perintah saudara RT. Sementara modus yang terjadi di Jakarta Timur yaitu melakukan pembelian dan mengangkut LPG 3 kg yang bersubsidi dari warung-warung atau pangkalan LPG sekitar Jakarta Timur. Kemudian menyuntikkan atau memindahkan isi ke tabung gas non subsidi dengan ukuran 12 kg, 50 kg, dan 5,5 kg serta menjualnya di berbagai wilayah di Jakarta. Peran para tersangka dari 5 tersangka ini masing-masing akan saya uraikan. Bahwa tersangka BS merupakan pemodal dan yang membiayai kegiatan penyuntikan atau pengoplosan LPG. Kedua, mengendalikan pembelian LPG 3 kg bersubsidi dan penjualan LPG hasil penyuntikan atau pengoplosan. 3, membayar gaji karyawan dan menyewa gedung. Yang keempat, memerintahkan seluruh karyawan melakukan penyuntikan atau pengoplosan. Peran tersangka HP yang pertama sebagai dokter atau penyuntik gas LPG dan juga memindahkan isi tabung LPG 3 kg ke tabung non subsidi 12 kg, 50 kg, dan 5,5 kg. Yang bersangkutan juga bertugas untuk memasang tutup gas LPG hasil penyuntikan dengan tutup yang terbuat dari plastik dan memiliki barcode. Peran tersangka JT adalah sebagai asisten atau pendamping dokter. Dia juga bertugas di dalam gudang menurunkan tabung gas LPG dari mobil pickup dan menyusun tabung tersebut untuk dilakukan pemindahan. Ketiga, menaikkan tabung gas LPG hasil suntikan ke atas mobil pickup. Peran tersangka BK adalah sebagai supir
yang mengangkut tabung LPG hasil penyuntikan ke konsumen. Kedua, membantu tersangka JT memuat tabung LPG hasil penyuntikan atau pengoplosan ke mobil pickup dan membantu tersangka HP memasang tutup tabung LPG hasil oplosan tersebut. Tersangka terakhir WS adalah sebagai kernet sopir pickup yang mengangkut gas LPG 3 kg bersubsidi, membantu sopir untuk membeli gas LPG 3 kg dari warung dan pangkalan di sekitar Jakarta Timur. Dia juga sebagai bertugas untuk menurunkan muatan gas LPG dari mobil pickup ke gudang. Pasal yang diterapkan dalam dua perkara ini adalah Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang perubahan atas ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan pidana denda paling banyak 60 miliar rupiah. Kerugian negara yang ditimbulkan akibat kegiatan ini bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh para tersangka sudah berlangsung 1,5 tahun. Adapun kerugian negara adalah sebagai berikut. Untuk di TKP Jakarta Utara perkiraan sekitar 2.340.800.000. Untuk TKP Jakarta Timur sejumlah 14.460.600.000. Sebelum saya akhiri, saya akan sampaikan closing statement pada rekan-rekan sekalian bahwa komitmen kami penegakan hukum terhadap penyalahgunaan barang bersubsidi merupakan langkah strategis dalam menjaga keadilan pendistribusian energi nasional. Artinya bahwa barang-barang bersubsidi harus dapat tersalurkan kepada mereka yang memang berhak, harus tepat sasaran. Kami dari Detikiter Bareskrim Polri akan terus menindak tegas setiap pelaku yang mencoba merampas hak masyarakat dan merugikan negara. Itulah komitmen kami. Kemudian melalui penegakan hukum ini kami berharap dapat menimbulkan efek jerah bagi pelaku serta peringatan bagi pihak lain agar tidak melakukan tindakan serupa. Penegakan hukum ini bukan upaya akhir, rekan-rekan, melainkan bagian dari upaya berkelanjutan dalam menciptakan tata kelola subsidi yang transparan dan akuntabel. Polri akan terus hadir bekerja dan bertindak demi kepentingan masyarakat. Saya kira itu yang